Oke guys, sekarang saya akan nge-review ya suatu alat yang namanya Soundcard V8. Soundcard eksternal ini sebetulnya. Saya sebetulnya pernah berjanji bahwa saya tidak akan membahas masalah ini. Di video-video sebelumnya saya pernah mengatakan seperti itu. Tapi kayaknya saya juga perlu untuk nge-review alat ini, tapi bukan seperti di channel-channel YouTube yang lain. Kalau di channel-channel YouTube yang lain kan cuma pengenalan knop-knop, ini diputar seperti ini, suaranya seperti ini kalau ditekan keluar suara seperti ini. Saya tidak akan menitik beratkan pada itu. Yang saya titik beratkan adalah bagaimana hasil dari soundcard ini apabila dibuat untuk mengisi suara video. Jadi dalam suatu video yang memang sudah ada suaranya, misalnya orang ngetrail, orang naik gunung, dengan berbagai macam suara-suara di seputarnya, misalnya ada suara burung, tapi kita isi dengan suara. Inilah waktu saya ini, bagaimana hasilnya? Yuk kita lanjut langsung ke komputer. Ini komputernya sudah hidup, sudah nyala, sudah ada aplikasi untuk edit video. Yang saya pakai ini adalah Filmora, yang sederhana-sederhana aja. Oke, ayo kita langsung. Sebelum kita memasuki sesi pengeditan di dalam komputer ya, pengeditan video, yang videonya nanti akan diisi oleh audio dari alat ini, dari Soundcard eksternal V8. Coba kita perhatikan knop-knopnya dulu. Untuk mic-nya berada di posisi jam 12, untuk echo-nya berada di posisi jam 9, treble-nya ada di posisi jam 9 juga, bass-nya ada di posisi jam 12, record ada di posisi jam 12, backing track ada di posisi jam 12, sedangkan monitornya ini di full-kan. Sebetulnya ini mau saya, soalnya ini yang mau mendengarkan adalah saya sendiri melalui headphone. Fungsinya yang ini, hubungannya adalah ke ini. Oke, kita langsung ke komputer yang mau ngedit video. Video yang saya sediakan ini amat pendek sekali ya, mulai dari 0 sampai 1 menit 20 detik kalau sampai di sini. Tapi ini cuma sampai di sini, ini berarti 1 menit 10 detik. Jadi tidak begitu panjang, amat pendek sekali. Nanti ngisinya suara setelah ini di play, dapat sekian detik akan saya isi suara. Setelah itu pengisian suaranya akan saya hentikan. Nanti bedakan sebelum diisi suara, pada saat waktu pengisian suara, dan setelah pengisian suara. Apa bedanya? Setelah itu isi suara tersebut yang berupa narasi ya, narator dari video tersebut akan saya geser-geser. Apa yang terjadi dalam audio narator tersebut. Sedangkan di video ini sudah ada suara. Ini waktu saya pendakian Gunung Arjuno pada saat akhir Desember 2019 yang lalu. Perlu diketahui, kalau sekarang ini saya menggunakan mic ini ya. Sekarang saya akan cabut mic-nya, akan saya ganti langsung port ini yang langsung dari Soundcard V8. Kalau yang ini langsung ke kameranya, ini saya tancapkan ya. Kalau ini sudah dari Soundcard V8 dengan settingan yang saya tunjukkan tadi, tidak dirubah-rubah.
Oke, langsung play video dulu yang ada di video editing tersebut. Langsung saya isi suara ya. Ya, inilah guys waktu saya berada di jalan di tengah-tengah kebun teh waktu saya mendaki Gunung Arjuno bersama teman-teman pada akhir bulan Desember 2019. Dan coba turun mata kacang, mata meleset. Saya hentikan sampai di situ ya pengisian suaranya, dan apa yang ada dalam video tadi dikatakan seperti ini, ada suara seperti ini, jangan kui sapature, mata kacar, mata peleset. Itu bahasa Madura sebetulnya yang artinya kurang lebih katanya pakai sepatu re, tapi kok masih kepleset sampai di sini suara tersebut. Nanti ini akan digeser-geser. Sedangkan saya bersuara cuma yang ada grafik ini ya, grafik hitam ini. Saya dekatkan ya. Ya, ini suara saya sampai di sini. Sedangkan sampai di sini saya tidak bersuara, tapi record dari luar masih tetap aktif. Sedangkan sampai di sini record dari luar sudah dinonaktifkan. Oke, langsung kita play dari awal. Ya, inilah guys waktu saya berada di jalan. Ya, saya pause dulu, coba diulang lagi di perbatasan antara sebelum ada record dari mic ini sampai di sini aja. Ya, inilah guys. Ya, ada perubahan guys. Kalau di daerah sini, kalau di daerah sini saya tunjukkan pakai ini ya, di daerah sini. Ini suaranya yang dari background video aslinya itu suaranya kecil. Tapi setelah nyampe di perbatasan ini sampai yang berisi suara dari eksternal, dari suara narator, ini suara video, background suara dari video juga ikut membesar. Coba saya tarik ke depan lagi. Saya play ya. Ya, inilah guys waktu besar, saya berada di jalan di tengah-tengah kebun teh waktu saya mendaki Gunung Arjuno bersama teman-teman pada akhir bulan Desember 2019. Coba turun mata kacang, mata meleset. Ya, setelah lepas dari pengisian suara dari suara asli dari video ini juga ikut mengecil, tidak besar seperti di sini, tidak keras yang seperti di sini. Coba kita ulang lagi di sini ya, di sektor sini ya. Ya, sampai sini aja. Mata meleset. Ya, langsung mengecil. Oke, langsung saya pause. Sekarang saya akan geser isian suara ini ke lain sektor. Anggaplah di sini. Apa yang akan terjadi? Ingat tadi ada kata-kata apa? Katanya
Jangan kui sepatu rem, mata kacar, mata pleset, tadi ada di sini. Oke, akan saya play lagi. Ya inilah guys. Oh, kurang ya, kurang tarik ke belakang lagi. Mata kacang. Mata meleset. Ya inilah guys. Ya kurang lagi ke belakang ya. Mata kacang. Mata meleset. Ya inilah guys, waktu saya berada di jalan di tengah-tengah kebun teh, waktu saya mendaki Gunung Arjuna bersama teman-teman pada akhir bulan Desember 2019. Dan sepatu re. Mata kacang. Mata meleset. Lah, ada kata-kata yang terulang guys ya. Kata-kata mak tekacar, mak tepleset yang tadi ada di sini, sekarang muncul lagi di areal ini. Ini berarti audio yang ada di dalam video ini ikut masuk ke dalam suara narator yang ada di sini. Kenapa kok seperti itu? Kenapa kok bisa seperti itu? Oke, saya akan ulang ngisi suara ini, tapi ini akan dihapus ya. Apa perlu didengarkan lagi? Oke, kita dengarkan satu kali lagi ya. Mata kacang. Mata meleset. Ya inilah guys, waktu saya berada di jalan di tengah-tengah kebun teh, waktu saya mendaki Gunung Arjuna bersama teman-teman pada akhir bulan Desember 2019. Dan sepatu re. Mata kacang. Nah, akan terulang lagi guys ya, di daerah ini ya. Kata-kata itu, mak tekacar, mak tepleset, yang biasanya ada di sini, ini muncul lagi di sini. Seperti yang saya katakan lagi, seperti yang saya katakan tadi, bahwa suara atau audio yang ada di dalam video ini ikut bercampur dengan suara narator yang ada di sini. Mata meleset. Nah itu cara mengantisipasinya itu gimana sih? Oke, akan saya tunjukkan. Mungkin ini masih belum di review di video-video lainnya, mungkin. Ya ini guys, ini tak lain karena backing track. Ya kelihatan ini ya. Backing tracknya ini dibuka sampai jam 12. Sedangkan kalau ditutup, backing track dari video ini tidak akan masuk ke suara narasi atau suara narator yang diinputkan melalui mic ini. Tapi di satu sisi suara asli dari video tersebut tidak akan terdengar ke dalam headset saya ini. Oke, akan saya coba. Tadi backing tracknya sudah ditutup. Ini akan saya hapus. Langsung isi suara ya. Inilah saya pada saat mendaki Gunung Arjuna via Lawang yang melalui kebun teh bersama rekan-rekan pada akhir bulan Desember 2019.
Oke, langsung saya play ya. Langsung saya play dari awal. Inilah. Nah, coba perhatikan guys. Ketika sesi video ini sudah memasuki areal yang ada ini ya, yang ada audionya, ini tidak terjadi perubahan volume guys, tidak terjadi perubahan kencengnya suara, banternya suara yang ada di background aslinya, yang ada di background video. Coba di play lagi ya. Ya kan nggak ada bedanya kan. Coba saya teruskan. Inilah saya pada saat mendaki Gunung Arjuna via Lawang yang melalui kebun teh bersama rekan-rekan pada akhir bulan Desember 2019. Dan coba turun. Mata kacang. Mata meleset. Tadi ada kata-kata yang seperti saya sebutkan di pertama ngedit ini ya. Ada kata-kata jangan anggu sepature, mata kacar, mata peleset. Kan sampai di sini ini ya. Saya geser ini ya. Saya geser. Kira-kira kejadiannya seperti tadi lagi apa enggak? Suara yang mata kacar, mata peleset itu akan ada di sini lagi apa enggak? Oke, kita play lagi. Inilah saya pada saat mendaki Gunung Arjuna via Lawang yang melalui kebun teh bersama rekan-rekan pada akhir bulan Desember 2019. Ternyata sampai lewat ini ya guys ya, sampai lewat sektor ini kata-kata mak tekacar, mak tepeleset itu yang ada di sini tadi sampai di sini tidak terulang lagi. Karena apa? Karena suara video, suara asli dari video ini itu tidak masuk ke dalam suara narator yang ada di sini. Masalahnya yang saya sebutkan tadi, suara backing track itu ditutup. Tapi efeknya juga ke yang di telinga saya ini juga tidak bisa dengar dari apa yang ada dalam video itu. Itulah bukan kelemahan ini, memang harus seperti itu. Knop ini itu kalau di alat lain ya, selain V8, selain soundcard V8, itu digantikan oleh knop yang katanya namanya itu knop konyol. Kenapa saya mengatakan knop konyol? Karena ada salah satu YouTuber yang mengatakan bahwa itu knop konyol. Karena apa? Ya karena itu tadi, ketika knop itu ditekan, maka suara dari video ini tidak kedengaran ke headset ini, Tapi sebaliknya kalau ditekan, cuma suara dari ini yang terdengar ke headset ini. Jadi semacam switch gitu katanya. Ya memang betul, memang seperti itu. Jadi itu tak lain adalah untuk mengantisipasi agar suara asli yang ada di dalam video itu tidak masuk ke dalam suara background atau narator yang kita inputkan melalui mic ini.
melalui mic ini yang akan diinputkan ke dalam video yang nanti juga akan menghasilkan semacam ya narator lah gitu di dalam suatu video. Jadi logikanya seperti ini guys ya. Saya buka dulu jacknya yang ke Soundcard V8 ini. Anda mesti tahu apa namanya ini ya. Ini tak lain adalah soundcard internal untuk komputer. Ya, ini alatnya seperti ini. Setelah ini dimodifikasi oleh para ahlinya yang kemudian yang biasanya ini ditancapkan di PCI, slot PCI di dalam PCB. Ini dimodif sedemikian rupa sehingga berubah menjadi dislotkan ke USB kayak gini. Lah, inputnya yang ini tak lain yang menuju mic ini, dan juga efek-efeknya, efek-efek entah itu echo, entah itu bass treble, semuanya itu juga masuk melalui ini, melalui inputnya. Sedangkan outputnya itu yang kita masukkan ke headset ini, yang masuk ke headset ini itu untuk mendengarkan audio dari video atau background yang ada di video. Outputnya ini outputnya. Lah, untuk mengantisipasi agar hasil olahan audionya tidak nyampur dengan audio yang ada di video, maka dibuatlah knob backing track tersebut. Ketika ini ditutup, lah seperti ini, seakan-akan kabel yang outputnya ini diputus. Jadi yang ini yang cuma terhubung dengan soundcard ini. Jadinya suara yang ada di komputer itu tidak bercampur dengan suara yang akan diinputkan. Jadinya murni input dari mic dan efek yang ada di alat ini. Backing track ini guys ya, untuk alat yang lain, untuk Behringer 1202 USB itu sudah dilengkapi bukan cuma knob, bukan knob tapi tombol, yang mana ada YouTuber nyebut tombolnya itu adalah tombol konyol katanya. Karena apa? Karena ketika menekan tombol tersebut, suara dari komputer itu atau dari PC itu tidak bisa didengar oleh para narator yang pakai headset ini. Yang bisa kedengaran cuma suaranya sendiri. Tapi sebaliknya ketika ditekan lagi, suaranya sendiri itu tidak terdengar melalui mic ini, tapi cuma suaranya yang dari komputer, yang dari video aslinya yang bisa kedengar. Yaitu salah satu untuk mengantisipasi agar tidak bercampur suaranya dengan suara background yang kita inputkan yang ada di sini, yang ada di areal ini. Jadi video ini guys ya, saya buat bukan untuk menyerang YouTuber tersebut, tapi ya melakukan pembenahan lah. Karena dari YouTuber tersebut juga saya itu banyak menimba ilmu. Dan mengenai link videonya ya, akan saya taruh di deskripsi di video ini. Di menit keberapa YouTuber tersebut mengatakan bahwa itu adalah tombol konyol. Tapi jangan dibully guys ya. Saya kira cukup sekian dulu ya pembahasannya. Mudah-mudahan yang lain juga ada yang membahas lebih dari saya ini. Bukan cuma mengenalkan, oh ini knob ini knob untuk ini itu semuanya. Ya orang meskipun
sudah lihat seperti ini, nyoba-nyoba sendiri, tahu. Tapi ketika kita berhubungan dengan dunia real pereditan, maka akan ada sedikit kesulitan ketika kita tidak mengetahui cara kerja soundcard ini. Jadi kalau saya analogikan antara in dengan X ini ya, in masuknya dengan keluarnya ini, in dengan out ini ya. Ini bisa saya umpamakan ya seperti gula dengan air lah. Sebelum bercampur mendingan dipisah dulu. Kalau sudah bercampur tidak bisa dipisahkan. Yang pasti yang namanya air juga akan ikut manis. Yang pasti backsound yang kita isikan juga akan bercampur dengan audio asli yang ada di video. Kalau itu tidak dipisah dari awal dengan cara memutus ini, dengan cara mematikan backing track, dengan cara menekan tombol konyol yang ada di Behringer Zenith 1202 USB. Saya kira cukup sekian dulu video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya bagi rekan-rekan yang ingin edit-edit video.